Halo guys, di Sugiarto di sini. Masih dari studio live Shopee saya. Kali ini saya akan kasih tutorial lagi nih. Tutorial Shopee Live part 4-nya. Jadi kali ini saya ingin kasih tips seputar cara memilih produk etalase. Cara memilih produk etalase untuk live di Shopee. Jadi kan setiap live kan ada etalasenya. Nah, gimana tips memilihnya biar mendatangkan pembeli atau potensial untuk mendatangkan pembeli? Oke, langsung aja ke tipsnya. Buat yang baru hadir nih, yang baru bergabung, yang belum subscribe dulu. Oke, lanjut ke tipsnya. Namun sebelum saya kasih tipsnya, ada beberapa poin penting nih. Ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu, kenapa sih konsumen beli lewat live? Nggak ke halaman produk aja, kan bisa, ya kan? Nah, alasan utamanya kenapa konsumen membeli lewat live itu mengejar vouchernya, baik voucher gratis ongkirnya atau voucher diskonnya. Jadi di live itu ada voucher diskon dan ada voucher live-nya, voucher gratis ongkirnya. Misalnya live extra itu ada diskonnya. Jadi itu yang membuat konsumen itu hadir di sesi live, beli di sesi live, karena ada voucher gratis ongkirnya dan voucher diskonnya. Dan teman-teman juga perlu ingat, nggak semua yang hadir di live itu mau beli, nggak semua. Kadang ada yang cuma ngejar koin kan, jadi cuma tap layar doang kan, ngejar mulung koin istilahnya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak pengunjung, jangan senang dulu karena belum tentu membeli. Kemudian nih, yang keduanya itu semakin banyak etalase, semakin berpotensial mendatangkan pembeli atau jackpot. Jadi saya sarankan itu di fullin etalasenya. Jadi maksimalkan 100, ya udah di fullin aja 100 etalase. Nah, gimana dong, saya nggak punya sampelnya? Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Jadi misalnya teman-teman punya produk, cuma punya sampel 30, 50, terus tambahin 100, bisa nggak apa-apa. Jadi gimana dong kalau misalnya ada yang minta sepil, kan nggak punya sampelnya? Ya nggak apa-apa, teman-teman cukup jelasin aja detail barangnya, terus harganya berapa, fitur-fiturnya apa. Terus bilang aja kalau misalnya mau cekot, langsung aja cekot gitu. Kalau misalnya ngotot minta ditunjukin, ya tinggal aja lagi nggak pegang sampel gitu aja. Simple kan? Itu ada dua poin pentingnya. Jadi konsumen tuh nonton live itu untuk ngejar vouchernya, voucher diskonnya atau voucher gratis ongkirnya. Dan semakin banyak etalase itu semakin bagus. Oke, kita langsung ke tipsnya aja nih. Tuh, cara memilih etalase untuk Shopee Live-nya. Yang pertama, teman-teman pilih produk-produk yang komisinya itu tinggi. Komisinya tinggi pokoknya lah, setinggi mungkin lah kalau bisa, ya kan? Karena ada yang cuma 2%, 3%, 5%, 10%, ada yang 35%, kan? Jadi cari yang setinggi mungkin. Kalau bisa 35% lah komisinya. Dan perlu teman-teman tahu, komisi itu ada dua jenis. Jadi ada komisi ekstra dan yang keduanya komisi dari Shopee. Nah, saran saya sebaiknya pilih yang komisi ekstra yang paling tinggi. Karena aturan baru itu, kalau misalnya komisi ekstranya kurang dari 6%, maka nggak dapat komisi.
6% sampai 10% itu dapat komisi 1%, ya kan? Di atas 10% baru beda lagi. Hanya pengaruh. Makanya pilih dari sekarang yang komisi ekstranya itu gede. Komisi ekstra itu apa sih? Jadi komisi ekstra itu komisi yang diberikan dari seller, bukan dari Shopee-nya. Kalau dari Shopee-nya itu yang komisi Shopee. Nah, ini aturannya selalu berubah-ubah, teman-teman. Jadi selalu berubah. Ini Februari ini tanggal 25 ini aturannya berubah lagi. Ada skema aturan baru. Jadi komisinya itu semakin kecil. Jadi misalnya komisi produk elektronik, komisi ekstranya itu kurang dari 1%, nanti nggak dapat komisi dari Shopee. Tapi kalau 1% sampai 10% baru dapat komisi. Itu pun kecil. Jadi yang pertama ini teman-teman pilih komisi yang paling tinggi, komisi yang tinggi khususnya untuk komisi ekstranya. Teman-teman bisa cek di halaman produknya, di set toko-tokonya masing-masing. Jadi cek dari HP itu gampang, tinggal klik produknya, terus klik bagikan, nanti muncul komisinya. Klik lagi komisinya, itu rincian jelas komisi ekstranya berapa, komisi dari Shopee-nya berapa. Itu yang pertama ya. Jadi pilih produk yang komisinya tinggi. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, pilih produk yang komisi per penjualannya. Jadi per penjualannya ya. Tadi kan komisi persennya, persentase persennya yang pertama. Persentase komisinya di atas 10% lah, 10%, 30%. Kalau nggak ada ini, pilih produk yang nilai komisinya. Jadi nilai komisinya itu minimal 5.000 lah, 5.000 sampai 10.000 apa berapa, sebesar-besarnya pokoknya lah. Kan kelihatan. Misalnya harga produk 100.000, komisi 10% kan 10.000. Itu bagus. Jangan pilih yang komisinya cuma 1.000, 2.000. Menurut saya kurang worth it lah. Ya nggak apa-apa sih 1.000, 2.000, tapi nggak sebanding dengan pengorbanan kita. Kita udah capek-capek duduk kan, 1 jam, 2 jam, pakai wifi lagi, bayar wifi, belum listriknya kan. Semakin lama kan butuh biaya juga, biaya operasional. Jadi kalau komisinya cuma 1.000, cuma pilih 500, mendingan ditinggalin aja produk-produk yang komisi sekecil. Kalau bisa yang gede sekalian, 5.000 lah masih worth it. Misalnya sekali penjualan 5.000 kan, masih mending. Apalagi sekali penjualan dapat komisi 10.000, apalagi. Ada produk-produk yang sekali penjualan itu komisi yang gede ada. Tinggal pilih-pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai nice toko kamu, sesuai nice etalasenya, sesuai nice akunnya. Misalnya kayak saya elektronik nih, saya cari-cari yang komisinya itu sekali penjualan itu bisa 5.000, 10.000. Itu yang kedua. Jadi pilih produk yang nilai komisinya itu minimal 5.000-an lah, 5.000-an ke atas. Kemudian yang ketiganya itu pilih produk yang penjualan per bulannya itu maksimal 1.000. Jadi teman-teman cek ke halaman sellernya, halaman tokonya, terus klik produk, nanti akan klik lagi terlarisnya, nanti keluar produk-produk dengan angka-angka nilai penjualan per bulannya. Pilih yang maksimal itu 10.000 lah. Lah kok maksimal 1.000? Kenapa nggak yang sebulan 10.000 apa berapa kan? Nah, ini karena apa? Karena semakin tinggi penjualan per bulannya itu persaingannya semakin besar. 1.000 aja udah, menurut pengalaman saya nih, 1.000 aja udah agak susah. Jadi maksimal 1.000 lah. Terus minimalnya berapa? Kalau maksimalnya kan 1.000 per bulan ya kan. Kalau minimalnya menurut saya ini terserah. Yang penting ada penjualannya. Ya 100 misalnya, 100 per bulan ada penjualan gitu kan, masih mending. Jangan yang penjualannya kecil, misalnya 1, 2, 3, jangan. Pilih yang penjualannya lumayan lah, 100 ke atas lah. Kalau bisa 200, 300, dari 200 sampai 1.000. Jadi banyakin tuh yang 1.000 lah, banyakin. Misalkan etalan ada 100,
misalnya yang 1020 apa berapa. Intinya semakin banyak omsetnya, penjualan per bulan itu semakin banyak persaingannya, itu aja intinya. Apalagi kalau untuk pemula kan, otomatis kalau belum lama maksudnya baru live terjun langsung bersaing dengan affiliate lain yang sudah eksis kan, susah ya kan. Ya cari yang persaingannya rendah lah, misalnya 500, 400. Yang penting dapat omset dulu, yang penting dapat penjualan dulu. Itu yang ketiganya. Terus yang keempatnya nih. Keempatnya, pilih produk yang harganya di bawah 15.000. Jadi pilih produk yang harganya di bawah 15.000. Nggak usah banyak-banyak, 10 aja cukup. Nah, buat apa? Ini buat ngejar GMV atau omset penjualan. Jadi kalau harganya mahal-mahal kan susah kan? Misalnya 100.000, 200.000 kan susah. Tapi kalau kecil-kecil nih, saya contoh nih, saya kayak ini nih. Ini harganya murah, paling 10.000 kan. Alhamdulillah ini ada penjualan terus. Jadi di akun saya itu ada omsetnya. Ini kan bagus untuk algoritma Shopee. Oh, ternyata affiliate ini ada penjualannya gitu kan. Jadi bisa dapat rekomendasi, ya kan? Itu tujuannya. Jadi nggak ngejar komisi, maksudnya nggak ngejar komisi gede. Yang penting laku dulu aja gitu intinya lah. Yang penting laku dulu aja. Jadi pilih produk-produk yang harganya di bawah 15.000. Contohnya saya nih, gelas tuh kan. Terus ini nih yang laku saya nih holder HP ini murah 10 ribuan nih kan. Alhamdulillah ada aja yang beli. Jadi kan ada omsetnya, ada GMV-nya. Nah kan jadi kan dapat rekomendasi dari Shopee, jadi dapat pop up dari Shopee-nya. Jadi pilih produk-produk yang di bawah 15.000. Tip keempatnya. Kalau teman-teman punya Shopee video, misalnya kayak saya nih, saya kan sebelum terjun ke live punya akun Shopee video. Alhamdulillah pengikutnya sudah banyak lah, sudah 49.000 mau tembus 50.000. Ya di situ kan Shopee video itu ada penjualannya. Nah, sedikit tip dari saya nih, ambil penjualan yang terbaik dari Shopee video, ambil produk yang penjualannya bagus di Shopee video. Misalnya kayak saya nih, kayak gitu kan, yang laku itu misalnya kan, ini misalnya gelas, ya, saya ambil gelas di etalase, kan murah, belinya juga murah kan. Ambil dari Shopee video yang terlarisnya apa gitu, taruh di etalase. Itu triknya. Kalau trik dari saya, yang punya akun Shopee video, yang punya Shopee videonya. Kadang-kadang kan ada yang terjun live nggak langsung dari live-nya kan, otomatis kan dari hasil dari Shopee videonya masih kurang. Kalau saya alhamdulillah karena mulai dari Shopee video, kemudian omset penjualan Shopee video juga lumayan, saya ambil produk-produk yang laku di Shopee video, saya taruh di etalase live-nya. Tuh, trik yang keempatnya. Terus yang trik terakhirnya, yang kelimanya nih, pilih produk yang sellernya itu nggak live, atau misalnya ada yang live ya nggak terlalu banyak gitulah. Apalagi yang sellernya live gitu kan, live terus-terusan gitu misalnya kan 24 jam misalnya, ya repot bersaing dengan sellernya kan. Ya kalau bisa cari seller yang live, kalau bisa cari. Teman-teman bisa buka halaman produknya, terus diklik kan, nanti ada pop up-nya apa, misalnya video, bolak-balik buka lagi video lagi, berarti belum ada yang live. Cari di jam ramai maksudnya ngetesnya, jangan di jam-jam sepi. Kalau jam sepi sama aja kan, misalnya jam malam dicek, oh ini nggak ada yang live, baru ambil. Nah, kalau misalnya ada yang live, coba di refresh berbalik-balik gitu kan, di refresh berulang-ulang. Misalnya hanya toko itu aja, masih bisa, masih bagus. Tapi kalau di refresh tokonya banyak yang live, mendingan jangan, apalagi untuk pemula. Jadi simpulannya, cari produk yang jarang live, jarang yang live-in. Tinggal dicek-cek dulu. Jadi itu ada 5 tipsnya.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Tutorial part 4 ini bermanfaat. Tutorial Shopee Live part 4 semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tulis di komen. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.